Teman-teman, dalam suasana pujian penyembahan, kita malam hari ini akan lebih banyak sharing ya. Jadi bukan pengajaran atau pewartaan, tapi saya mau menceritakan bagaimana Tuhan begitu baik dan Dia bekerja dalam kehidupan saya bersama dengan istri saya. Luar biasa, begitu banyak hal-hal yang kami lewati tahun 2025 ini. Tapi saya yakin teman-teman pun juga mengalami hal yang sama. Ya, ada yang mengalami mungkin tantangannya dalam hal ekonomi, mungkin ada yang mengalami dalam hal karirnya, atau dalam usahanya, atau mungkin dalam keluarganya sedang berjuang untuk impian-impian ataupun harapan-harapan yang belum Tuhan jawab atau yang belum kita terima. Apa yang Tuhan janjikan, tapi kok Tuhan belum berikan kepada saya di tahun ini. Atau mungkin teman-teman ada yang sudah mengalami ketika teman-teman sudah mendapatkan berkat itu tahun ini, bersyukurlah. Tapi hari-hari ini bukan hari-hari yang gampang. Karena keluarga-keluarga adalah gereja-gerejanya Tuhan. Gereja-gereja kecilnya Tuhan. Maka setiap dari kita pasti kita akan selalu digoda, kita akan selalu diuji untuk iman kita. Bagaimana kita percaya kepada Tuhan ketika kita menghadapi suatu tantangan dalam kehidupan kita. Teman-teman, hari ini saya akan bersaksi bagaimana kebaikan Tuhan dan penyertaannya, dan bagaimana pujian dan penyembahan itu menguatkan. Mayo mengadakan worship night seperti ini untuk mengajak teman-teman, mengingatkan teman-teman bahwa ada kuasa dalam pujian dan penyembahan. Jadi kami bikin acara ini bukan karena kami senang PW doang gitu ya teman-teman ya. Tapi karena kami percaya ketika pujian dinaikkan, ketika Allah disembah, maka kuasanya akan turun untuk memberkati setiap orang yang mengangkat tangannya. Amin. Maka malam hari ini kita buka hati kita sama-sama, kita dengar apa yang Tuhan ingin bicara dalam keluarga saya, kami, dan keluarga teman-teman semua di tempat ini. Teman-teman, saya akan mulai dengan kesaksian bagaimana kebaikan Tuhan dalam hal keluarga saya, khususnya untuk anak saya. Karena saya diminta sama tim untuk bawakan topik ini. Sebenarnya kejadiannya udah tahun lalu, tepat di bulan Desember juga. Tapi biar kesaksian ini menjadi satu berkat buat teman-teman semua, bukan karena kami hebat, bukan karena kami bisa, tapi kami tahu kami bisa lewati ini karena ada Tuhan dan teman-teman komunitas yang ada di dalam komunitas Mayo ini. Maret 2024, saya dan istri dianugerahi seorang anak. Ya, anak yang kedua, seorang putri. Ya, dia sangat happy karena dia bilang, dia pernah berharap gitu ya dalam hatinya, kalau boleh Tuhan, kalau boleh maunya anak yang kedua itu putri gitu ya, perempuan. Dan Tuhan berikan doanya itu terkabul gitu. Kalau saya sama aja, mau cowok, mau cewek, sok gitu, ayo kita mah dari Tuhan gitu ya. Jadi gak ada masalah, mau apapun boleh. Terus keluarga pun happy, semuanya happy, opa oma dan segala macam ya, pasti semuanya happy banget. Lalu maju sampai di bulan September, jadi itu kurang lebih di bulan Maret. Dan di bulan September kami pergi untuk cek ke dokter feto maternal. Ada yang tahu dokter feto maternal biasanya untuk high risk pregnancy ya. Kenapa? Karena waktu itu anak kami itu kok saat check up lingkar perutnya tuh gak nambah-nambah gitu ya. Jadi kayak wah ini something wrong gitu ya menurut dokternya. Gak boleh nih karena gak normal. Ada apa gitu kan. Apakah ada, ya macam-macam lah ya penyebabnya. Tapi dokter bilang cek aja, cek. Kami datang cek, kami lihat, dan ternyata dokternya bilang hari itu, wah ini ada kelainan bawaan. Wah kelainan bawaan apa? Namanya adalah CDH kalau dalam bahasa medisnya, atau congenital diaphragmatic hernia, atau singkatnya hernia diafragma bahasa Indonesianya gitu ya. Itu ada gambarnya nggak ya? Boleh dibantu tampilin. Nah, ini yang dialami sama baby itu gitu ya, anak saya. Jadi si organ di perutnya
yang harusnya ada di perut itu naik ke rongga sebelah kiri, ke rongga dada sebelah kiri, menyebabkan paru-paru dia yang sebelah kiri itu tertekan. Itu small left lung ya. Jadi yang sebelah kirinya tuh kecil, cuma seukuran segini gitu ya, kecil banget. Sedangkan harusnya dia membesar ketika nanti dia udah lahir, bisa dipakai buat nafas. Terus saya tanya, dok, jadi ini bahaya nggak? Ya bahaya. Kenapa? Ya karena nafas butuh 2 paru-parunya katanya. Jadi kalau satu nggak bisa dok, sebelah gitu. Maksudnya ya kan siapa tahu kayak ginjal aja kan bisa sebelah gitu ya. Saya nggak ngerti. Ternyata dokter bilang nggak bisa. Orang itu hidup harus pakai 2 paru-paru. Oh oke. Lalu setelah selesai kami dari sana, yang kami lakukan keluar dari ruang operasi langsung nggak pakai lama. Kami berdua langsung menangis. Kenapa? Tuhan memberikan apa yang kami rindukan, tapi juga ternyata ada tantangan di dalamnya. Dan saya sama istri waktu itu kami langsung kontak beberapa para pendamping rohani kami, Cici salah satunya, kami juga langsung kabari gitu ya. Lalu beberapa hari dokter bilang, sebaiknya kamu beberapa hari lagi kamu pergi ke profesornya, karena profesornya lebih jago gitu ya untuk second opinion. Lalu oke, tapi jangan sekarang kata dokternya. Dokternya ngerti, jangan sekarang. Karena sekarang ini masih dalam keadaan yang sedih gitu ya. Jadi jangan. Oke, minggu depannya kami pergi. Kami pergi ke profesor itu dan kami berharap, Tuhan, ini kan doanya, biasa orang-orang persekutuan doa seperti ini ya. Tuhan, jika Engkau ada, jika Engkau bekerja dalam hidupku, maka aku minta semua penyakit lenyap di dalam nama Yesus. Tapi apa yang terjadi teman-teman? Ketika kami datang ke dokter itu, ternyata nggak lenyap itu penyakit, masih ada. Dokternya bilang ya udah ini ada dan ini udah nggak bisa diapa-apain. Bukan salah ibunya, bukan salah apa-apa, salah makanan nggak ada. Ini emang kelainan katanya. Karena waktu itu Ella mengalami satu tekanan di mana dia merasa dirinya gagal karena dia merasa itu salahnya dia gitu ya, nutrisinya mungkin nggak terpenuhi atau apa. Lalu ya udahlah, dokternya bilang itu ada, berarti harus diterima, confirm itu nggak bisa diapa-apain lagi. Selama dalam perut mamanya katanya dokter, dia aman karena dia nafasnya nggak pakai paru-paru, dia nafasnya tuh masih pakai ya pokoknya sistem nafasnya tuh kayak ada air itu dia bisa gitu nafas. Oh ajaib juga ya, saya baru berpikir ternyata seajaib itu kehamilan ataupun kelahiran seorang anak. Lalu teman-teman, di sini titik ini saya nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Nggak ada usaha manusia apa-apa yang bisa dilakukan. Perbaikannya nggak bisa dilakukan ketika dalam kandungan, nggak bisa ada obat yang bisa menyembuhkan, hanya ada obat untuk memperkuat aja supaya ya memperkuat janin gitu ya. Lalu hari itu balik ke pertama kali kami cek, itu adalah hari pertama ketika kami melakukan gladi resik untuk satu acara bersama dengan teman-teman tim pujian dari Hour of Praise di tempat ini. Kita itu lagi gladi resik untuk acara Gospel Music Festival di GBK ya. GBK benar ya. Di GBK, Tenis Indoor Senayan di sana. Dan sore itu ketika dapat berita itu sangat berat buat saya karena besoknya harus nyanyi bareng sama anak-anak AOP gitu ya. Mereka semua nggak tahu karena saya nggak cerita, mereka aja udah sulit mikirin latihannya. Jadi saya nggak mau menambah beban mereka lagi untuk cerita hal ini. Tapi saya satu hal dalam pikiran saya rasanya nggak sanggup deh Tuhan. Kayaknya nggak mungkin saya bisa nyanyi buat Tuhan dalam keadaan yang kayak gini. Nggak mungkin banget gitu ya. Apalagi waktu itu salah satu lagu yang kita nyanyikan, ini lagunya belum rilis tapi biar kita nyanyiin dulu karena udah pernah nyanyi di tempat itu. Judulnya tuh Yesus Engkau Kemenanganku. Teman bayangkan, saya dalam posisi yang sedang rasanya kalah total teman-teman. Nggak ada lagi yang bisa saya pegang, nggak ada lagi yang bisa saya harapkan, saya rasa saat itu. Tapi harus nyanyi lagu ini gitu ya. Buat saya berat banget. Kita lihat sama-sama liriknya ya lagu ini. Boleh ditampilkan liriknya? Oh, oke. Ini gambarnya diganti. Ya, oke. Menyembahmu, Kau Allahku,
sepanjang umurku mengikutmu, jaminan hidupku. Yesus, Engkau kemenanganku. Ketika saya nyanyi lagu ini, waktu itu Ana ya, sahabat saya yang nyanyi waktu itu, dia nyanyi lagu ini, saya cuma bisa nangis teman-teman di depan, tapi nggak ada yang lihat. Soalnya itu kan kayak panas gitu ya, di luar keringetan, saya dikira lagi ngusap keringet gitu kayaknya ya. Saya nangis, kenapa? Saya nggak bisa. Yesus, jaminan hidupku. Enggak, saya ngikut Tuhan, jaminan hidupku, apa jaminannya? Kok sekarang kayak gini realitanya? Saya nggak bisa waktu itu teman-teman. Tapi Tuhan ingatkan saya, ketika saya memutuskan untuk maju itu, Tuhan bilang seperti ini dalam doa saya di malam hari, Filipi 4 ayat 13, saya bacakan buat teman-teman, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Saya ambil keputusan, saya tetap memuji Dia. Meskipun saya belum lihat kemenangan yang Tuhan kasih buat saya. Meskipun di depan mata saya lagi kalah teman-teman. Tapi saya tetap nyanyikan bahwa Yesus adalah kemenanganku. Hari demi hari kami jalani, ditemani bersama dengan teman-teman komunitas Mayo, teman-teman tim. Setiap hari mereka berdoa selama 3 bulan. Saya nggak langsung ngomong sama mereka memang, karena kami waktu itu juga mempersiapkan untuk satu event ya di tahun 2024 yang lalu, event di akhir tahun. Dan kami di sana baru cerita setelah selesai event itu, sejak saat itu teman-teman tim berdoa buat kami selama 3 bulan. Ini adalah arti komunitas. Tapi saya gak akan bahas ini karena nanti kepanjangan. Tapi nanti mungkin ada topik lain mengenai komunitas. Sungguh-sungguh ketika kita berada dalam komunitas, percaya deh, teman-teman yang berada dalam Face, ketua Face-mu akan mendoakan. Face Manager akan mendoakan. Semua teman-teman dari Shepherd akan mendoakan. Tim doa khususnya, mereka gak kelihatan, tapi mereka selalu berdoa buat kita. 3 bulan teman-teman tim berdoa buat kami, bernovena buat kami setiap malam teman-teman. Gak ada hari liburnya. Check up demi check up kami lakukan. Kami berharap tuh mujizatnya ada gitu ya. Tiba-tiba ketika kami check up, balik lagi seperti awal, kami berharap, wih Bu ini ternyata pelan-pelan ususnya balik ke bawah gitu ya. Kami berharapnya gitu. Tapi ternyata gak ada. Terus check up demi check up, pelan-pelan pas semakin dekat, kami berharap situasi berubah, tapi ternyata enggak. Tapi ternyata semuanya beda teman-teman ya. Kami berpikir begini, ketika malam hari, kan semakin hari semakin dekat hari melahirkan. Kami berdua sebelum tidur kami ngobrol. Lah, aku bingung deh. Sebenarnya kita tuh harusnya punya sikap hati kayak gimana ya. Karena kok kita udah melayani, tapi kok kita masih takut ya? Kok iman kita ternyata belum bisa untuk overcome masalah yang ada di depan ini. Kami itu bingung teman-teman. Maka setiap perjalanan kami pergi check up, kami selalu nyanyi satu lagu. Di mobil tuh ya, setiap kali kami berangkat, kebetulan dokternya harus datang pagi-pagi banget. Jam 5:30 pagi kami udah jalan untuk selama check up ini. Dan kami hanya bisa saat teduh bareng tuh di mobil. Kami nyanyi satu lagu pujian ini yang sederhana. Teman-teman tahu lagunya. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kami takut, tapi kami nyanyi lagu ini aja sama-sama. Karena kami gak tahu lagi mau berharap sama siapa. Akhirnya singkat cerita, hari melahirkan tiba. Titik kritis yang pertama itu ada di, kami melahirkan tempatnya di RSCM. Karena di sana spesialis untuk menangani anak-anak yang seperti ini. Dan secara teknis
sebenarnya harapan untuk hidupnya itu gak besar teman-teman. Karena waktu habis dilahirkan, dia itu harus dibawa langsung ke tempat yang ada oksigen untuk bayi, karena beda sama yang dewasa, dan itu sangat-sangat kritis. Tapi semua proses ini Tuhan bantu dan Tuhan lancarkan. Puji Tuhan, tahap yang pertama boleh selesai. Lalu baby dibawa ke ruang NICU, ICU-nya untuk baby, dan saat itu hanya kami berdua yang boleh masuk, orang tuanya. Jadi opa, oma, teman-teman maupun anak saya yang pertama itu nggak bisa masuk. Baby ini melewati malam-malam di mana ketika dia tuh nggak bisa mendapat pelukan seperti bayi-bayi pada umumnya. Jadi dia melewati ini sendirian. Dia bersama suster, semuanya sama suster di sana, sama nurse di sana. Dia dirawat, dia nggak dapat pelukan dari mamanya. Jadi dari pertama kali begitu lahir itu langsung dia dipisahkan dari mamanya. Ya. Dengan hampir 10 jenis cairan vitamin yang masuk ke dalam badannya, nutrisi, karena dia nggak bisa minum, hanya bisa minum lewat infus aja, maka kondisi dia itu naik turun gitu teman-teman ya. Nah karena akan operasi, dia perlu cek berbagai hal. Jadi untuk reparasinya adalah dia harus dioperasi, semua organ itu dikembalikan ke tempatnya, dan yang bolong itu dikasih seperti patch untuk menutup dari luka itu gitu ya, dari bolong itu, dari defek itu. Lalu ternyata saat di ronsen masalah kedua timbul. Oh ternyata dia itu mengalami kelainan jantung bawaan juga yang namanya adalah PDA. PDA itu kayak sekat jantungnya itu nggak menutup sempurna gitu ya. Wah, saya di situ berpikir, apalagi Tuhan gitu, kayaknya kok belum cukup semuanya ini yang sudah saya alamin. Nah ternyata besoknya dokter yang menangani itu datang dan dia memberi penjelasan, Pak, memang ini ada kelainan di sekat rongganya ini, sekatnya ini nggak menutup sempurna. Tapi kita lihat aja karena dia akan menutup seiring bertumbuhnya usia. Dan untuk saat ini, nah ini blessing in disguise ya. Untuk saat ini justru kondisi itu adalah keuntungan buat baby ini. Kenapa? Karena aliran darah itu balik ke paru-parunya yang lemah. So ini adalah sesuatu yang gak masuk akal buat saya. Saya di situ mulai terharu lagi sama Tuhan. Oh Tuhan, ternyata rencanamu itu jauh lebih indah daripada rencanaku. Oh ternyata apa yang Tuhan, yang kelihatannya jelek di mata manusia, itu ternyata bisa dipakai Tuhan untuk sesuatu yang baik. So dalam hidup kita, kalau ada sesuatu yang jelek, tunggu dulu. Jangan menyerah dulu. Karena belum tentu itu jelek. Karena ternyata dari hal itu Tuhan bisa lakukan sesuatu yang luar biasa. Karena ternyata bisa jadi hal itu yang paling kita perlukan saat itu. Kalau kita mengalami relasi yang kurang baik sama pasangan, mungkin Tuhan pengen relasi kita jadi lebih kuat sama pasangan. Kalau Tuhan izinkan usaha atau karir kita sedang mandek atau lagi berproses tapi kayaknya stuck, mungkin itu momen di mana Tuhan mau bawa kita lebih lagi dalam kehidupan ini. Tuhan akan pakai sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Dan akhirnya kondisi ini stabil dan tiba hari operasi ya teman-teman. Beberapa hari sebelumnya kami menyempatkan diri untuk baptis secara darurat di dalam ruang NICU itu bersama dengan satu pastor dari Jakarta Utara. Dan saat itu puji Tuhan ada pastor yang bersedia dan kami bersyukur dia sempat dibaptis karena kami tahu resikonya tetap ada. So kami pengen dia untuk menerima Kristus lebih dulu. Dan waktu itu operasi berjalan selama 3 jam. Semua selesai. Dokter keluar dari ruang operasi, dia jelaskan kondisinya. Teman-teman, ketika dijelaskan, dokter bilang, Pak ini gak usah pakai patch. Karena ternyata gak terlalu besar, bisa kita jahit lubangnya. Jadi udah dirapikan semuanya, udah baik dia bilang. Jahitan tinggal kita berdoa aja. Semoga ini gak terjadi jahitan lepas atau apapun gitu ya menurut si dokternya. Ya saat itu saya terharu sekali. Yang bisa saya lakukan di ruang tunggu operasi itu hanya duduk diam ya sama istri saya. Dan kita cuma bisa doa, kita cuma bisa dengar lagu pujian penyembahan. Lalu saya kembali duduk ketika setelah dengar berita itu. Dan saya cuma bilang, Tuhan benar-benar ya
kalau aku bisa hidup, kalau anak itu bisa hidup. Jadi teman-teman ya, kalau teman-teman punya anak hari ini dan dia masih hidup, bernafas baik hari ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena cintanya Tuhan. Maka satu lagu yang saya nyanyiin itu saat itu saya cuma ingat lagunya seperti ini. Ku ada sebab anugerahmu. Tahu lagunya? Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Gak ada kata lain selain saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan buat segala yang Tuhan kasih buat hidupku. Kami terharu, kami menantikan penyertaan Tuhan dan Tuhan buktikan kesetiaannya. Nah ini part yang terakhir teman-teman ya. Setelah sembuh dari operasi itu, dia harus dirawat, masih dirawat di NICU. Dan dia belum bisa pulang karena dia belum bisa minum. Targetnya harus bisa minum gitu ya, harus bisa makan saat itu. Dan untuk minum itu dia butuh udara yang sangat banyak. Jadi khawatir kalau dia minum bisa sesak banget. Teman-teman, setiap hari kami berdoa, berharap dia cepat pulang. Karena Ella sampai hari itu dia belum bisa gendong bayinya. Jadi setiap hari sebelum baby lahir saya yang nangis. Setelah baby lahir dia yang nangis gitu ya teman-teman ya. Gantian nangisnya kita. Karena dia merasa sedih sekali gitu ya sebagai seorang ibu. Lalu wah keadaan makin membaik. Dia belajar minum 1 mili, 2 mili. Bayangin teman-teman 1 mili, 2 mili. Dia belajar masuk direct ke mulutnya lewat selang yang ditusukkan sampai ke dalam tenggorokannya sini ya. Dia belajar minum, waktu dia udah mau pulang ternyata belum selesai. Mau pulang ternyata dia muntah-muntah lagi cukup parah. Dan di situ dia muntahnya bahkan sampai ada fesesnya. Ya, jadi muntahnya itu warnanya hijau, udah bercampur sama feses waktu itu. Ya kami udah melewati hal yang terburuk, ya kami rasa. Tapi tentu kami, kenapa sih Tuhan? Ini udah mau pulang loh, udah boleh pulang. Bahkan Ella udah latihan ngasih minum lewat alat gitu ya untuk minum. Waktu itu dari mulut atau dari hidung udah mulai dipindah. Lalu kami harus ditahan lagi di sana. Namun ternyata teman-teman, saat itu dokter bilang, ini kalau terburuknya, kalau masih gak berhenti ataupun masih jelek kondisinya, terburuknya dia harus masuk meja operasi lagi. Oh oke. Aku berdoa dengan sepenuh hatiku supaya ini gak terjadi gitu ya. Dan ternyata rencana Tuhan jauh lebih indah daripada yang saya pikirin. Lagi-lagi saya pikir cukup gak dioperasi, sembuh, pulang dengan keadaan seperti itu, selesai. Ternyata rencana Tuhan jauh lebih indah lagi. Kenapa? Karena akhirnya anak kami ini boleh pulang dengan tanpa menggunakan selang ataupun alat bantu sama sekali. Jadi ternyata Tuhan tuh punya rencana, dia pengen baby ini pulang dengan keadaan yang sungguh-sungguh baik. Karena kami khawatir gimana caranya, waktu itu kami berpikir ya diskusi, wah gimana caranya, kami udah siapin beberapa alat-alat dan segala macam. Tapi Tuhan begitu baik. Dia sembuhkan dengan total, sembuhkan dengan sempurna untuk baby ini. Teman-teman, kadang-kadang rencana Tuhan itu gak bisa kita pikirin ya. Kelihatannya kok ini jadi sesuatu yang gak menyenangkan. Harus ditunda lagi pulangnya. Kan udah pengen cepet pulang gitu ya. Tapi ditunda. Akhirnya di situ kami tahu dari peristiwa ini lagi-lagi kami belajar. Karena sebelum peristiwa kami berkeluarga, kami pun udah mengalami banyak sekali hal-hal yang saya gak bisa sebutin satu persatu sekarang. Tapi begitu banyak Tuhan nyatakan kesetiaannya. Dan sekali lagi untuk hal ini Tuhan nyatakan kesetiaannya dalam keluarga kami. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus teman-teman. Saya bagikan 4 poin sederhana untuk kita bawa pulang. Untuk kita punya iman yang berharap. Yang pertama adalah kita rendahkan hati kita ya. Rendahkan hati ketika ada satu keadaan yang kita udah gak bisa lakukan apa-apa lagi. Bagian manusia kita udah habis. Rasanya udah mentok Tuhan. Aku udah berjuang dengan sepenuh hatiku. Tapi ini udah maksimal gitu ya. Di titik ini kita akan berkata. Seperti perwira di Kapernaum ketika dia datang sama Yesus. Tuhan, hambaku sakit.
tolong sembuhkan dia. Lalu Tuhan bilang, oke, ayo saya akan datang ke rumah kamu. Saya akan datang ketemu sama dia. Tapi dia bilang, enggak Tuhan, jangan. Tuhan, aku ini juga seorang atasan. Maka kalau aku ngomong sama bawahanku untuk dilakukan, maka mereka akan lakukan. Maka Tuhan, ini yang luar biasa iman dari seorang perwira. Tuhan, katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Malam hari ini, kalau kita menghadapi situasi yang mentok, coba sama-sama kita bilang sama Tuhan dalam hati kita, Tuhan, katakan aja sepatah kata Tuhan, itu yang aku perlukan untuk keluargaku, untuk pekerjaanku. Maka aku akan sembuh kembali. Maka keadaanku akan baik kembali. Maka hatiku yang terluka akan pulih kembali. Teman-teman, poin yang pertama, kita rendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Poin yang kedua, ambil keputusan untuk memuji dan menyembah Tuhan setiap saat. Seperti Mazmur Daud katakan ya, puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya di dalam mulutku. Dalam suka atau duka, tadi yang saya cerita, ketika saya harus melayani, saya ambil keputusan untuk tetap memuji Tuhan. Karena saya tahu hari itu kalau saya nggak datang, nggak apa-apa, nggak akan bubar acaranya. Tapi ada satu yang menang, yaitu si iblis. Dia menang karena dia merasa dia bisa berhasil missionnya untuk sekali lagi menggagalkan anak Tuhan. Kalau hari-hari ini kita dicobai di dalam pikiran kita untuk kamu kayaknya stop aja deh. Kamu udah cukup sampai sini. Kamu itu gagal, kamu itu gak akan berhasil, kamu itu gak berguna, kamu itu gak layak untuk dapat terima itu dari Tuhan. Lihat hidup kamu, jangan percaya. Yang kita percaya hanya satu, kebenaran firman Tuhan. Jangan percaya segala apa yang dibisikkan sama si iblis. Ambil keputusan. Ketika aku lagi down, nyanyi. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Apapun yang teman-teman suka, lagu pujian rohani yang dibawakan di dalam Mayo, teman-teman bisa dengar di YouTube dan banyak hal. Ambil keputusan untuk isi telinga dan pikiran kita dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Yang ketiga, kita harus percaya ada kuasa dalam nama Yesus. Ada kuasa dalam nama Yesus, teman-teman. Saya berkesempatan tahun ini, di pertengahan tahun kemarin, saya berkesempatan untuk kami melayani bersama dengan yang namanya Damien Stein. Kemarin teman-teman Mayo banyak yang ikut dalam retretnya dan juga KRK-nya di kota Casablanca. Teman-teman, dengan mata kepala saya sendiri, hari itu saya melihat yang lumpuh berjalan, yang sakit disembuhkan, yang tuli bisa mendengar. Kenapa? Karena Damien yakin sekali ada kuasa di dalam nama Yesus. So teman-teman, tetapkan hati kita untuk percaya. Yang ketiga ini, teman-teman harus percaya, masih kuasa Tuhan itu masih sama, bekerja untuk setiap hidup saya dan hidup teman-teman semuanya. Amin. Yang 4 terakhir, kita berserah dalam kuasanya Tuhan. Teman-teman, ketika keadaan kita berserah, kita tahu itu bukan iman yang menyerah ya teman-teman ya. Iman yang besar itu saya pikir adalah iman yang gak takut menghadapi sesuatu. Wah, ketika terjadi badai, saya gak takut Tuhan, karena Engkau bersama denganku. Itu rasa-rasanya kita udah jadi malaikat, bukan orang lagi gitu ya. Tapi ketika kita masih manusia, masih ada daging, masih ada ketakutan teman-teman. Ternyata saya belajar dari peristiwa ini, iman yang besar itu adalah iman yang berserah dan percaya bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Iman yang besar adalah iman yang berserah dan percaya bahwa Tuhan sanggup. Dia sanggup lakuin semuanya dalam hidup ini. Waktu itu satu momen ketika kami sangat down sebelum anak ini lahir, kami berdua sangat-sangat bersedih hati, dan tapi tiba-tiba aja tuh ya, maka tiba-tiba aja saya dapat satu hikmat begini. Ada keyakinan dalam hati, saya ngomong, Tuhan, anak ini
adalah dari Tuhan. Setuju ya? Anak-anak itu adalah pemberian dari Tuhan. Setuju? Ya. Maka saya juga setuju. Saya percaya anak ini dari Tuhan. Kalau Tuhan, anak ini tidak sembuh dan dia harus selesai sampai di sini, maka gak apa-apa. Saya tetap bersyukur Tuhan, karena toh semua ini dari Tuhan. Gak ada hak saya marah sama Tuhan. Tuhan yang kasih buat saya. Kami bersyukur Tuhan, karena kami dipercaya untuk jadi orang tua selama 9 bulan di dalam kandungan. Kami tetapkan hati kami untuk berserah. Kami tetapkan hati kami untuk kami tahu Tuhan yang berikan dan Tuhan sanggup untuk memberikan kesembuhan juga buat anak ini. So teman-teman, kalau ada hal dalam hidupmu yang rasanya hari-hari ini teman-teman perlu untuk percayakan dan berserah sama Tuhan, dan kita merasa takut, it's okay. Tuhan Yesus bilang it's okay. Yang penting iman yang dia mau, iman yang berharap kepada dia, iman yang percaya bahwa dia sanggup melakukan segala sesuatu. Ayat penutup dari saya, Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Teman-teman, ayat ini begitu dalam buat hidup saya. Karena orang biasanya ngambil Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Iya, benar. Tapi ada lanjutannya buat saya di ayat yang keempat. Kok Tuhan masukin aku, kok Tuhan bawa aku lewat lembah yang kelam. Kenapa ya? Tapi ternyata memang seperti itu adanya. Ketika hidup kita mengalami lembah kelam, yang penting ternyata ada Yesus di samping kita. Sekalipun saya berjalan dalam tempat yang gelap, yang penting ada Yesus. Daripada saya berjalan di tempat yang terang, daripada saya jadi orang yang berhasil, daripada semua hal dalam hidup saya baik-baik aja, tapi saya gak kenal sama Tuhan Yesus. Lebih baik hidup saya seperti ini Tuhan. Saya menghadapi masalah, yes. Tapi ada Tuhan yang jalan bersama dengan saya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Yang beserta dengan saya ketika saya berdoa rosario, teman-teman, yang pertama kali kita doakan adalah aku percaya, credo. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi. Jadi Allah yang saya percayai adalah Allah yang menciptakan langit dan bumi. Allah yang saya berdoa kepadanya adalah Allah yang menciptakan semuanya dan segala isinya. Maka dia sanggup untuk memulihkan sakitnya anak saya. Maka dia sanggup untuk menemani saya dalam hari-hari saya berjuang dalam dunia ini. So Tuhan yang sama, teman-teman, malam hari ini dia nyatakan bahwa dia sanggup untuk menemani hidup teman-teman. Apapun yang teman-teman hadapi malam hari ini, bawa kepada Tuhan dan berikan kepada dia. Iman yang berserah, iman yang berharap kepada dia, itu yang dia mau dalam hidup ini. Teman-teman, lihat begitu banyak yang Tuhan lakukan dalam hidup saya. Saya cerita ini sungguh-sungguh saya berharap bahwa teman-teman taruh iman di dalam Kristus. Apapun yang kita hadapi, kita percaya kita bisa lewat sama Tuhan. Kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa saat ini. Bapa di dalam surga, Engkau pencipta langit dan bumi. Engkau pemilik kehidupan kami. Malam ini kami datang dan berseru di hadapan-Mu. Hari demi hari kami lewati bersama dengan keluarga kami masing-masing, Tuhan. Banyak perkara yang harus kami selesaikan. Banyak hal yang kami hadapi. Engkau yang tahu kedalaman hati kami. Engkau yang tahu kesesakan apa yang kami hadapi. Engkau tahu harapan-harapan apa yang sungguh-sungguh kami dambakan dalam kehidupan kami. Engkau tahu apa hal-hal yang kami doakan. Orang lain gak tahu Tuhan. Tapi Engkau mengenal isi hati kami. Satu iman yang kami mau pegang malam hari ini, bahwa Engkau Yesus kami, Engkau Yesus yang berjalan bersama dengan kami di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Tapi Engkau juga ada bersama kami lewat lembah yang kelam sekalipun. Engkau tidak meninggalkan kami. Engkau Allah yang setia. Engkau Yesus yang setia. Terima kasih untuk segala hal yang Kau berikan dalam hidup kami Tuhan. Kami minta malam hari ini iman daripada-Mu.
Kami minta supaya ketika kami menghadapi pergumulan kami tidak menjadi takut, kami tidak menjadi goyah lagi. Tapi kami bisa berharap, kami bisa berpegang pada Yesus, Juru Selamat kami. Aku harus berjalan. Malam hari ini kami naikkan pujian kami di hadapan Tuhan. Dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, Tiada pernah Kau tinggalkan, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. buka hatimu di hadapan Tuhan malam hari ini. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. kami nyanyikan kesetiaan-Mu Tuhan malam hari ini. Walau kami harus berjalan, Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, kalau teman-teman merasa ditinggalkan malam hari ini, Yesus nyatakan, aku tidak pernah sekali-sekali pun meninggalkan engkau. Aku berada bersama denganmu. dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Angkat suaramu lagi Tuhan. Yesus, Engkau Juru Selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di Yesus Engkau, Yesus, Engkau Juru Selamatku, minta janjinya malam hari ini. Genapi janji-Mu Tuhan bagi hidup kami. Kau janjikan kemenangan. Selamanya kami nyatakan besar setiamu Tuhan. kami angkat hati kami angkat jiwa kami di hadapan-Mu. Yesus Juru Selamat kami. Juru Selamatku, Kami percaya dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu. Mari kita yang percaya Yesus Juru Selamat kita bangkit berdiri dan nyatakan Yesus Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Untuk selama-lamanya kami takkan goyah Tuhan. Dalam janji-Mu Untuk selamanya. selamanya
setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan. Besar setiamu. Besar setiamu Tuhan di hidupku.